Saya tahun 2017 itu dipanggil oleh Panitia 9 tingkat Jawa Barat, dipimpin oleh Pak Sekda Jabar. Iya. Nah, setelah dipanggil rapat di kecamatan pertama, terus berikutnya di desa. Misalnya 2019 sudah deal pembayaran, tidak ada masalah, tidak ada yang komplain, tidak ada macam-macam. Nah, setelah 2019 tinggal 6 orang pembayaran. Tim abdi itu tinggal 6 orang sadesa teh. 6 orang teh kulantaran kabujang Covid, alasan panitia 9, Pak, ini kena keburu Covid. Pembayaran ditangguhkan setelah beres Covid. Nah, 2021 udah 2 tahun pembayaran tanya, harusnya dibayar 2019. 2021 abdi harus ke panitia 9, KPUPR, cari ke BPN, kurang BPN. Pak, ternyata tanah Bapak ini sudah masuk kawasan perhutani. Loh, kenapa nggak waktu verifikasi, waktu pemeriksaan rapat-rapat di desa, di kecamatan, ada komplain itu masuk kawasan. Sekarang ini sudah 2 tahun pembayaran, bahkan yang lain sudah beres. Yang batasan dengan perhutani sama dengan Bapak, satu amparan beres bayar. Nah, tahun 2021 kok bisa masuk kawasan? Mana buktinya? Gitu ke. Enggak, ini kenapa? Ini mah berdasarkan fakta tahun 1927 sebelum diserahkan ke NKRI. Oh, bisa gitu. Sedangkan di penguasaan tanah tahun 60 juga sudah masuk di letter C oleh Undang-Undang Agraria. Ada Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 60. Itu betul. Nah, dijelaskan itu oleh kepala desa juga oleh camat, dijelaskan ini udah masuk bayar pajak, sedangkan pihak perhutani menggarap tanah negara, tanah pemerintah mulai baru tahun 1978. Setelah 18 tahun ini sudah ada surat. Kan aneh di situ juga. Udah satu keanehan ya. Nah, setelah itu kok bisa-bisa komplain masuk kawasan gitu. Terus iya Pak, minta bukti. Nah, sampai sekarang ya bisa berbukti. Nah, lama-lama orang BPN hadir lengkap rapat di desa, maaf aja Pak, jangankan ini tanah, air, laut itu pun diperlukan oleh pemerintah, itu jadi hak negara gitu loh. Kok bisa gitu? Bayarlah ganti ruginya. Ini saya menggarap tanah juga sudah belasan tahun beli gitu. Dari Pak ada tinggal, AJB-nya. ya ada lah, ada AJB-nya, ada surat jual beli, diketahui camat juga gitu ya. Nah, udah begitu kali kan ya sampai cina kalau bapak-bapak kesepuan pulang puas bahwa ini masuk kawasan, bila perlu kirim surat ke panitia atau bila perlu ke presiden. Kali nekat ke presiden kirim. Ya kira-kira sebulan kemudian setelah abdi dinyatakan masuk kawasan. Terus diproses. Abdi sekarang ajukan gugatan jeung Pak Asep sidang hari Selasa tanggal 2 September 2 November, 2 September, lupa lagi dari ayat dinaik teknologis. Nah, tanggal 4 abdi dikumpulkan ke panitia, soalkan tadi dikumpulkan di rumah makan tahu Sumedang. Dikumpulkan tadi Jatinangor, terus bahwa surat ke Presiden Jokowi harus dicabut karena nanti kedepannya banyak instansi pemerintah akan diaudit. Bilang, loh, urusan diaudit itu kan urusan saya. Begitu, saya minta membayar aja ganti rugi. Nah, itu kan antosannya nggak bisa sebetulnya, sedangkan ini dengan mau tidak mau hasil pembayaran dari pemerintah itu harus dibagi dua dengan pihak perhutani karena dasarnya ini kan sama lah dengan perhutani juga penggarap sebenarnya karena pemerintah, tapi ini oleh masyarakat. Ini mana buktinya tuh pernyataannya, suratnya resminya. Kan ini Pak Haji di posisi tanah ini kan membeli kapur. Membeli. Perhutani 78. 18 kemudian. Berarti ini sebenarnya hak tanah adat milik Pak Haji. Ya, tak eta cenah rasa ge abdi ge. Bahkan abdi juga rada kasar rasa. Ini Undang-Undang 1927 ini kan zaman Belanda, itu abal-abal. Masa Undang-Undang Agraria negara Indonesia kalah dengan undang-undang terdahulu? Itu kan sudah dianggap ada penggantinya undang-undang itu kan pikiran abdi can terus terang sebagai pensiunan terus terang abdi sebagai masyarakat abdi sok ngarit tidinya kan kanang domba mau disawate geus wani-wani mainan minta dibagi dua nah nego kita 20% mana teh tinggal 50 bagi dua teh 20 enggak mau saya mah gitu enggak mau akhirnya sejen mau ditarik. Intinya Pak Haji di sini bisa dicairkan tapi minta dibagi dua. Nah, di situ ada pemerintah. Terakhir abdi naroskeun deui lengkap ke BPR itu kenapa ini mah harus ada penetapan di pengadilan putusan cenah lamun putusan mah Pak Haji mah berat cenah harus ada disidangkan deui. Loh, yang 3 orang kan nggak sampai sidang, kok bisa dibayar? Itu abdi ngotot intinya.
Sebabnya kenapa Ima agak pengadilan negeri minta putusan, minta penetapan. Satu kali pada ya waktu hari itu Pak Jokowi udah sibuk serah terima dengan Pak Prabowo. Iya. 2024 teh dengan berkas negara ya. Nah, tapi Ima punten tanya abdi katakan nggak ngagulkan Pak Dedi dengan Pak Prabowo. Oke, naik kan kirim surat ke Prabowo tadi semua sama ke Pak Dedi. Iya. Pikir-pikir gue capek Pak, abdi mah gue selesu. Nah, tanah abdi itu teh Pemilik C1484 Persil P001 D2 luas tanah 1141 meter persegi yang sampai sekarang belum dibayar. Nah, itu kan tegas. Nah, Tanah itu sudah digunakan oleh jalan tol.